1 2 yang ini. Ini nanti ada sidak antara jasa di sini bisa dipecat sama SBY. Iya. Antara jasa bukannya ngurusin perhubungan. 1 2. Tadi Rani. Mana yang senyum? Smile. Udah. Senyum. Senyum. Senyum ya. 1 2. Cakep aja foto-foto. Bak kelihatan dari situ. Kelihatan. Ya.
Mari mau ngomong nggak? Ya. Mau ngomong nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sanak saudaranya, hari itu insya Allah akan kita adakan pembukaan peresmian mengenai rumah dengan direncanakan sebelumnya dari keluarga Bewan. Itulah yang insya Allah rencana sanak saudaranya risiko dalam rangka syukur nikmat. Doa minta keridhaan Allah dalam pembukaan rumahku, mudah-mudahan selamat, sentosa, nyaman dan bermanfaat bagi anak cucu kami selanjutnya. Assalamualaikum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak membuatkan resiko ukur ini. Jadi tujuan beliau adalah untuk menaiki rumah. Mudah-mudahan kita doakan semoga penghuni dan di atas rumahku dan keadaan sihat walafiat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada tukang dalam itu, begitu susah payah untuk melakukan, alhamdulillah nampaknya lain dalam keadaan sihat walafiat. Di samping itu niat dari nasana awak nak ada di rumahku, ia untuk kamu menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diampuni Allah dosa. Diterimalah segala apa yang beliau lakukan selama di tanah suci, menapi haji dan mabrurlah hendaknya dengan hari. Cuma itulah menapi sebagai jawapan jawab. Nampak-nampaknya sana. Oh, sungguh pun demikian. Tidak kain dingin di pesawat, walaupun kasih tiba-tibanya. Dia kata surati je bawa dia. Kata sama melimpahkan. Kerana nampaknya lain 2-30 untuk bayar. Dia ambil kata bayar jalan rumah. Nanti je ustaz kata kalau dalam mana. Ada sabar kamu. Hei, Bukati. Nampaknya gini tu. Kok bisiak lah kelampauan.
Nak kau hari ni, aku nak kau cari kau Ustaz. Aku imam. Sampai tadi. Saya Kalau dah tentangan niat dapat tamu untuk menaiki rumah, menunaikan ibadah haji. ya. Kata orang menjawab, ayam bersambut sampai itu benar. Awak mana imam? Ya rasanya aku nama kati sampaikan tadi, labana kata nama sarwi, lepas saya jalan dapat tampuh. Ketika ambil dari itu berarti dua masih tak kata yang partai, dan kedua hari ini menunggunya kati sementara. Saya tengok. Dia nak pertigaan pula kanan kiri jalan. Ya rasanya lah merakikan berapa dan kan. Lepas itu juaya nantinya saya pelajari. Bijak dapat rasanya dilayangkan. Boleh dapat digoreng. Lalu nyubana tentang itu, saya jawab kembalinya masalah berarti itu berarti rasa mau di dalam kami di situ. Ya. Saya jadi kok. Hanya ia di haram disalami tak tanah timur. Sama-sama sana. Awalnya Ustaz, ada ukur tinggi. Dia lama jatuh tu dia kena tinggi. Lama tiba dia kena jalan berkelok. Hari dah maaf saya minta kepada Imam. Ustaz. Maaf Ustaz. Maaf Ustaz. Lain. Tak. Nampaknya lain bayu pada depan. Lalu gua bayang gua akan bercakap dengan buah hari ni. Lagu lek ayah kapal pula. Lagu lek kata kau makan. Aku lek yang kau beli, lagu dia ada golok. Golekkan pecah lagu dia melayangkan. Dan taruh mencari kabar harinya. Nampak-nampaknya gini kok bapa membari lah Ustaz tentang itu. Dan kami lah dalam Ada sampai ku? asal yang ke tengah. Pulanglah saya semua dia pun aku. Kita melihat keadaan pelaku. Hari itu gini, Al-Ustaz kita, Bapak Haji Zainal Kaki di hadapan kita semua, ada kita minta kepada beliau pengarahan. Mana mari? Tidak ada sepanjang mana ambo dan tak sampai ke mari. Lagi bawa katu bayu badaran baramuan buat dia sampai ke maru musik sampai ke belakang. Lah boleh ayah kemudua boleh katu pakai. Ada tu kan boleh ayah kemudua boleh katu pakai ionya. Kok anda berlaku minta dia tapi sebuah pun nama itu. Kerana Ustaz kita berada di tampil sini dia minta enggak sedikit penceramahnya. Kami tu aja ya. Anda kini kok sama menangah gitu aja dia. Berhenti gitu. Oh, tu mari. Sungguh tu mari nanti sampai kala teh bawa nama bisa pakai-pakainya gitu sarui tanah lantai suku itu. Yo tantangan nidangan nang katanga aku INTC. Ku INTC ayo babi nono ko mari ya. Ya, sama-sama ini tadi berdua. Nah, sesama ko nono lah. ورسول العظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا معاشر المسلمين وتقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تكون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة يزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap dilimpahkan dan dicurah di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Kadangkala dalam kehidupan ini kita tidak menyadari. Padahal sebagaimana ayat yang telah kita kemukakan tadi, firman Allah, jadikannya bagi kita hati. Kesemuanya itu bagaimana supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring sejalan dengan itu, bumi dihamparkan oleh Allah dengan segala isinya, diperuntukkan bagi kita manusia agar kita dapat melangsungkan kehidupan di atas bumi ini. Patut kiranya menjadi perenungan untuk kita renungkan
mengapa Allah Subhanahu wa taala demikian banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama. Apakah tidak pada tempatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, bangunan yang sedang kita tempati ini baru saja rampung. Barangkali tinggal penyelesaian akhir ataupun finishingnya. Namun demikian sudah dapat kita tempati, tempat kita berkumpul, tempat kita bersatu. Terutama sekali sahibul bait, tuan rumah, yang sekilas tadi kita dengarkan penjelasan beliau bahwa lebih kurang 80 orang ya dari rumah ini yang sudah hadir gitu. Jadi mudah-mudahan saja kehadiran tuan rumah beserta seluruh keluarga besar benar-benar ini merupakan nikmat yang pantas dan wajar untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu ada 2 orang pula di antara keluarga besar ini yang pada tahun ini juga diundang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dhuyufur rahman, sebagai tamu Allah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kedua orang saudara kita itu nanti selama dalam perjalanan maupun selama dalam menunaikan ibadah haji tidak akan mendapat kesulitan yang berarti. Dan sekembalinya nanti dari menunaikan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur, yaitu haji yang tidak ada pembalasannya kecuali surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada masa-masa selanjutnya dapat terus mempertahankan kemabruran yang telah diraih di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jamaah yang berhadir, rumah yang kita tempati ini ataupun di rumah kita masing-masing, ya, di samping itu kita jadikan sebagai tempat untuk beristirahat. Ya, kemudian kita lakukan peristirahatan di rumah. Sekedar itu. Tetapi dalam rumah itulah kita mulai melakukan pembinaan Allah. Karena kalau kita lihat terlebih-lebih pada saat sekarang ini Bapak dan Ibu-ibu, ya, karena kesibukan masing-masing orang tua atau anak keturunan kita itu kadang-kadang dengan alasan untuk pergi belajar kelompok atau bagaimana. Jadi di dalam rumah kita itulah kita lakukan dialog, pendalaman. Itu begitu keluar meninggalkan rumah, dia sudah ada mempunyai benteng di dalam dirinya. Terlebih-lebih di saat sekarang ini begitu mudah mereka sudah jauh dalam pergaulan yang dikatakan pergaulan bebas. Di mudah-mudahan anak keturunan kita terjauh dari apa yang sedang mengejala saat ini. Apalagi sekarang ini namanya arus globalisasi. Segala sesuatu itu sudah mengglobal, hampir tidak ada batasnya lagi. Hanya TV keluarga saja, di masing-masing kamar itu sudah ada TV. Sia-siakan oleh kebanyakan manusia. Mana nikmat itu? As-sihah wal farah, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Nikmat sehat ini kapan dirasakan? Nikmat sehat ini baru terasa apabila kita sudah dalam keadaan sakit, apabila kita tidak mampu melaksanakan aktivitas kita karena kondisi fisik kita menurun. Tetapi pada saat kita sehat, kita lupa memperhatikan, lupa kita melakukan perenungan. Sebenarnya di balik kesibukan yang kita lakukan, yang kita hadapi sehari-hari, apa yang perlu juga kita lakukan? Orang sibuk mengejar kehidupan materi,
sibuk mengejar kehidupan materi. Segala sesuatunya itu diukur dengan kebendaan. Status sosial seseorang itu sangat betul-betul diperhitungkan saat ini. Tetapi orang lupa memperhitungkan status sosialnya di akhirat nanti. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, telah kami dengar, telah kami perhatikan ayat-ayatmu dibacakan oleh para pewaris Rasulmu, tapi kami tidak mengamalkan. Kami tidak mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang apa mau dikata ya Allah? Kami telah Engkau panggil menghadap ke hadirat-Mu. Farji'na, kembalikan kami. Kembalikan kami, hidupkan kami sekali lagi ke atas dunia ini. Na'mal salihan, akan kami kerjakan amal salih. Amal yang telah kami tinggalkan di atas dunia selama kami hidup akan kami jemput kembali. Inna muqinun, kami yakin. Tapi apa mau dikata Bapak dan Ibu muslimin dan kaum muslimat, bahwa kita hidup di atas dunia ini hanya satu kali. Tidak ada hidup dua kali di atas dunia. Ini yang menjadi perhatian kita. Baiknya adalah bagaimana kita, begitu kita diberikan kesempatan, cepat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat umpamanya, afdhalus salat ala waqtiha. Salat itulah pada waktunya, karena kita seringkali mengartikan pada waktunya ini sudah sampai jam 3 zuhur itu masih ada, kita beranggapan bahwa masih pada waktunya. Pada waktunya itulah begitu ada seruan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari kita tinggalkan untuk sementara waktu untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi bersyukur, kalau secara bahasa itu adalah ucapan pujian, perbuatan terima kasih. Secara istilah, ucapan perbuatan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengakuan yang tulus bahwa apa yang kita terima hari ini berupa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala itulah seutuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu kita pergunakan, kita pakaikan sesuai dengan tuntunan yang memberinya. Kemudian kita jaga dan kita pelihara agar supaya dalam pemanfaatannya terjauh dari yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau nikmat itu dipergunakan untuk perbuatan maksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Asyukru, kita syukuri dengan hati, artinya kita mengakui sepenuhnya, seutuhnya, walaupun nikmat itu berasal dari jerih payah kita bekerja sehari-hari, tetapi itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepada kita untuk mendapatkan nikmat itu. Pernah dalam satu kesempatan Bapak dan Ibu-ibu, Khalifah Umar Ibn Khattab melihat seorang sahabat, ya, yang hanya kerjanya itu salat kemudian berdoa, hanya demikian sepanjang hari. Diingatkan oleh Khalifah Umar, ya, as-sama la tumtir dhahab walal fiddah, bahwasanya langit itu tidak pernah menurunkan emas dan juga tidak perak. Jadi harik yadak unzil alaika rizqah, rezeki itu tidak akan datang dengan sendirinya kalau tidak diusahakan. Jadi kewajiban kita untuk menjemput rezeki itu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini kata Allah Subhanahu. Sebenarnya sudah ada ayat-ayat yang akan membimbing bagaimana kita menghadapi kehidupan ini.
Sebenarnya kita harus memperlakukan hidup ini. Bahwa ini kitab Al-Quran ini, kata Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan. Al-Quran, mudah-mudahan yaitu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk kita. Itu benar-benar cocok sekali dengan kehidupan kita, dari kita hidup ini sampai kepada masa yang tidak ditentukan. Syukur dengan hati, kemudian syukur dengan lisan, dengan lidah. Itu dengan banyak menyebut Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita makan cukup, yang kita minum, ada yang kita pakai, segala fasilitas yang ada sudah kita nikmati. Apakah hanya sekedar itu nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak, lebih daripada itu. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita Bapak dan Ibu-ibu adalah nikmat iman dan Islam. Tidak semua orang yang mendapat nikmat iman dan Islam ini. Kalau kita buktikan ataupun sebagai contoh kepada kita bersama, yaitu paman beliau sendiri, paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib. Abu Talib itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita Bapak dan Ibu-ibu, ya, jangan ada orang yang mengatakan bahwa iman dan Islam, keislaman kita ini Islam waris. Tidak. Walaupun Islam waris memangnya dari orang tua kita dulu, tapi kita sekarang ini berusaha untuk belajar. Kita berusaha untuk belajar. Karena tuntunan Rasul sudah ada kepada kita. Kun aliman, au muta'alliman, au sami'an, fala takun rabi'an. Jadilah kamu seorang alim. Kalau kita menjadi orang alim, maka kita dapat memberikan, membagi pengetahuan kita dengan sanak saudara kita. Kalau belum mampu untuk menjadi seorang alim yang dapat berbagi dengan sanak saudaranya dalam ilmu pengetahuan, muta'allim, belajar. Belajar apakah itu di dalam lembaga pendidikan formal atau lembaga yang tidak resmi. Kalau seumpamanya karena umur kita yang sudah lanjut, sudah uzur, tidak mungkin lagi untuk belajar secara formal, maka kita pun sami'an, mendengar. Para menuntut ilmu itu adalah lahat kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dengar. Kalau ini tidak kita lakukan salah satu, kita jadikan warna-warni. Wal afidah. Kemudian dijadikan pula kita hati, kita mempunyai hati. Ya. Jadi segala sesuatu kemuka dan kemiku kalau kita tidak sesuai dengan hati nurani ini, itu makanya sal damira. Ya. Tanyakan kepada hati kita manfaat atau lebih banyak memberikan mudarat atau menimbulkan kerugian kepada orang lain. Sal damira. Tanya. Kemudian kesyukuran kita yang lain di samping dengan hati, dengan lisan, kemudian dengan anggota badan. Bagaimana cara melakukan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan ini? Yaitu mempergunakan anggota badan kita ini untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang positif yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Diberinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki, maka kita tidak lupa berbagi dengan sanak saudara kita yang berkebetulan tidak beruntung dalam kehidupannya. Inilah makna daripada kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita dapat merasakan bagaimana sanak saudara kita yang sehari dua hari ada makan ada tidak. Nah, padahal kita baru tidak makan dan tidak minum selama satu hari, semenjak dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Jadi bagaimana kita merasakan ada kepedulian kita kepada sesama. Jadi keberadaan kita Bapak dan Ibu-ibu yang telah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita ke atas muka bumi ini melalui rahim ibu kita masing-masing dalam keadaan tidak tahu apa-apa,
kemudian diberinya kita pendengaran, diberinya kita penglihatan, diberinya kita hati, itu agar supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bersyukur ini mengingatkan kita bahwa apa saja yang terjadi, yang kita terima seutuhnya, sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali Bapak dan Ibu-ibu, inilah kira-kira dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pertama aku jemudo. Dan ada waktu boleh lidah berjalan boleh tapak. Karena kita sejalan tamu yang kita pergi gua. Ayo, nak kau nyampai maafan. Ayo pulang ke jemudo ni gua. Ayo pulang kan bos. Ya. Dan begini itu bukan ayat tanah tuang keturun nangka membari dunia akhirat. Apa mama itu sisi rumah gua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bima razaqnahum walladzina yu'minuna bima ulaika 'ala min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Rabbana la tu'akhidna Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi Rabbana waghfir lana Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi Rabbana waghfir lana warhamna Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi Rabbana waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midadaka Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
غافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il Siapa?